Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trias Nandayani, NIM 19112733. Saya akan mempresentasikan hasil implementasi dari algoritma forward chaining untuk sistem pemberi solusi penanganan gejala COVID-19. Untuk membuat project ini saya berkelompok dengan teman saya, itu Naiman Sofa dengan NIM 19112735. Pembuatan sistem pemberi solusi penanganan gejala COVID-19 menggunakan algoritma forward chaining dilatar belakangi karena sejak awal Maret 2020 COVID-19 telah masuk dan menyebar di Indonesia. Sejak saat itu kasus penyebaran COVID meningkat dan peningkatannya itu cepat sekali. Dan di saat itu banyak hoax yang menyebar sehingga masyarakat menjadi takut untuk berobat ke dokter atau konsultasi ke dokter jika mengalami gejala-gejala COVID. Mereka lebih baik menanyakan kepada orang-orang yang pernah mengalami gejala COVID dan sembuh. Mereka tanya obatnya dan mereka juga mengonsumsi obatnya untuk penyembuhan gejalanya. Karena hal tersebut tentunya obatnya belum tentu cocok, belum tentu tepat, sehingga bisa menimbulkan efek samping, entah itu tidak sembuh atau komplikasi ataupun yang lainnya. Karena tidak tepat, bisa saja obatnya tidak tepat tersebut, maka dirancanglah sistem pemberi solusi penanganan gejala COVID-19 menggunakan algoritma forward chaining ini agar penanganan masyarakat bisa berkonsultasi di sini dengan mendiagnosis gejala-gejalanya, supaya mendapatkan masukan untuk penanganannya seperti apa, sehingga penanganan dari gejala tersebut lebih tepat sehingga lebih cepat sembuhnya. Algoritma yang dipakai adalah forward chaining, di mana forward chaining merupakan salah satu algoritma atau metode dalam pengambilan keputusan yang dimulai dari premis atau fakta menuju ke konklusi atau kesimpulan akhirnya. Metode ini dimulai dari memasukkan data yang selanjutnya mencoba menggambarkan data. Metode ini bekerja dengan data yang sudah tersedia dan menggunakan aturan-aturan referensi untuk mendapatkan kesimpulannya. Forward chaining mencari aturan-aturan inferensi sampai menemukan hipotesa atau klasa if-then-nya yang benar. Ketika aturan tersebut ditemukan, maka akan mengambil keputusan atau kesimpulan dari klausa then. Namun jika tidak, maka akan dihentikan. Proses ini akan berjalan terus-menerus sampai didapatkan kesimpulan. Kelebihan dari penggunaan algoritma ini yaitu algoritma ini dapat menghasilkan informasi baru dari jumlah data yang relatif sedikit. Selain itu, algoritma ini merupakan pendekatan yang baik bagi masalah yang tertentu seperti perencanaan, pengawasan, pengaturan, dan interpretasi. Yang terakhir, algoritma ini dapat bekerja dengan baik pada permasalahan yang membutuhkan informasi terlebih dahulu, baru menarik kesimpulannya. Cara kerja dari algoritma
pada sistem ini, yaitu user memulai aplikasi yang berupa website, mengakses websitenya, terus user melakukan checklist pada gejala yang dialami di checkbox datanya. Di sini user memasukkan pilihan gejala yang dialami. Selanjutnya, user akan melakukan cek apakah ada gejala yang sesuai dengan role atau tidak. Jika gejalanya sesuai ada dengan role, maka gejala disimpan. Lalu akan dicek lagi apakah ada gejala lain atau tidak. Jika ada, maka masuk ke cek gejala sesuai dengan rule atau tidak. Jika tidak sesuai dengan rule, maka langsung ke apakah ada gejala lain. Sama seperti tadi, jika ada maka dicek, jika tidak ada maka dicek rules yang disimpan. Yang rules yang disimpan tadi dibawa ke sini juga, dicek. Nah, setelah itu apakah rulesnya lengkap? Jika rulesnya lengkap atau gejalanya sudah semua, maka jika ada solusinya, maka ditampilkan solusinya. Jika tidak ada solusinya, maka nanti akan ada errornya. Tampilan pemberitahuan error. Setelah itu selesai. Untuk database-nya ada 4 tabel. Yang pertama, tabel gejala, di mana tabel ini berisi gejala-gejala yang ada. Di sini ada kode ID, kode gejala, sama gejala. Untuk gejalanya berjumlah 18 data. Gejalanya seperti demam, pilek, pusing, batuk kering. Selanjutnya di role ini terdapat rule di mana ada 6 rules. Jika pada gejala bernilai 1, maka gejala itu dialami. Jika 0, maka gejala tersebut tidak dialami. Di tabel solusi sendiri ada ID, kode solusi, nama solusi, sama solusinya. Sama seperti rule, maka jumlahnya juga 6 karena menyesuaikan dengan rule-nya. Selanjutnya di tabel gejala terpilih. Di tabel gejala terpilih ini terdapat ID kesimpulan. ID ini ID dari solusi dan role. Terus demam, ini merupakan gejalanya. Jika nanti solusinya ber-ID 1, maka di bagian hasil tes akan menampilkan gejala-gejala terpilih yang sudah dicek, yaitu yang solusi ID 1-nya. Selanjutnya untuk kode programnya seperti berikut. Ini ada koneksi untuk ke database. Database-nya bernama AIDB. Ini dia AIDB namanya. Selanjutnya di indeks. Nah, di indeks ini tampilannya seperti ini, menampilkan data-data gejala yang ada di database. Untuk menampilkan gejala-gejala dari database ini menggunakan query select from gejala yang nantinya ditampilkan di checkbox input, dan ketika
user memilih gejalanya dan disubmit, maka proses untuk algoritmanya ada di proses.php. Prosesnya seperti ini. Mencari ID penyakit. Setelah disubmit, maka sistem akan mencari ID penyakit berdasarkan gejala yang diinputkan. Pada rules menggunakan select ID from role, di mana where-nya itu yang bernilai 1 atau gejalanya 1. Selanjutnya, sistem akan memindahkan rules dari database ke dalam array, di mana perintahnya select from rules, di mana data rules-nya nanti akan ditampung di variabel array rules yang berbentuk array ini. Selanjutnya, sistem akan mencari value dari yang memiliki nilai 1 dan akan disimpan dalam array rules. Membuat variabel rule yang menampung array-nya, yaitu gejala yang diinputkan user. Lalu akan ada perulangan dengan batasannya menggunakan array rules tadi, yang itu rules dari database. Untuk key-nya mengambil dari array rules database, yaitu rules-nya. Selanjutnya, jika value-nya berisi array rules-nya, terus subrole berisi array-nya, yaitu gejalanya. Selanjutnya perulangan jika value-nya atau array rules-nya yang diambil dari database tadi bernilai 1, maka akan disimpan ke subrole dan subrole akan disimpan ke variabel rule. Untuk default dari variabel status atau variabel buat berhasil tidaknya, ada tidaknya rules-nya atau solusinya, yaitu defaultnya false. Terus sistem mencocokkan gejala yang diinputkan user dengan rules yang ada. Menggunakan perulangan, disimpan dengan variabel result, di mana rules input atau gejala yang diinputkan, rules input ini sama dengan rules atau rules yang ini yang nilainya di row 1, maka statusnya true. Jika ditemukan tadi solusinya, maka seperti ini. Jika statusnya true atau solusi ditemukan, maka akan mengambil ID-nya. Terus di sini melakukan select from gejala terpilih atau untuk menampilkan gejala terpilih berdasarkan ID solusinya. Selanjutnya di sini buat menampilkan solusinya berdasarkan ID rules yang ada atau yang solusi yang terpilih. Selanjutnya di sini ada perulangan untuk mengambil nama solusi, disimpan ke dalam variabel nama solusi, solusi disimpan ke dalam variabel solusi, dan dilakukan pemanggilan hasil tes. Jika statusnya false, maka akan ada pemberitahuan maaf, solusi untuk gejala yang Anda inputkan tidak ditemukan.
Untuk di hasil tesnya jika benar maka seperti ini. Ini untuk menampilkan gejala-gejalanya atau hasil diagnosisnya. Di sini untuk menampilkan solusi, nama solusi atau keterangannya. Selanjutnya di sini untuk menampilkan gejala yang terpilih pada checkbooknya. Untuk demonya seperti berikut. Misalkan memilih ini tabel-tabel atau rules yang benar. Misal memilih demam, pilek, terus menggigil, badan lemas, dan badan terasa dingin di malam hari. Maka diklik diagnosis, akan menampilkan solusinya, yaitu minum obat pereda demam dengan keterangan jika gejala awal mengalami demam di 37 derajat Celcius, silahkan minum obat pereda demam seperti paracetamol. Ini dia yang didapat dari tabel solusi. Nama solusinya yaitu solusi ini, minum obat pereda, dan solusinya jika gejala awal yaitu yang keterangan ini. Terus untuk gejala terpilih ini, gejala yang dipilih tadi yang ada atau menampilkan dari sini. User bisa melakukan diagnosis ulang. Nah, jika tidak ada yang di checklist dan melakukan klik diagnosis, maka maaf, solusi untuk gejala yang Anda inputkan tidak ditemukan. Akan menampilkan notis seperti ini. Sama juga ketika menginputkan gejala, tapi di database belum ada solusinya. Kan maaf, solusi untuk gejala yang Anda inputkan tidak ditemukan. Nah, coba lagi untuk misal merasa demam dan badan terasa dingin. Di diagnosis akan muncul solusi untuk menghubungi dokter dengan keterangan jika mengalami batuk pilek, tenggorokan, bla bla bla. Silahkan lapor ke rumah sakit atau puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan gejala terpilih yaitu demam, badan terasa dingin pada malam hari. Ini solusinya berada di rules-nya itu rules ke-6, yaitu G001 sama G018. Solusinya dengan ID 6 G006 itu hubungi dokter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.